ada ungkapan tadi bahwa Allah bukanlah manusia, kan begitu, ya? Itu tidak ada yang salah. Kami juga percaya begitu. Allah memang bukan manusia, ya. Nah, ini menurut logika non kontradiksi. Kami juga percaya Yesus itu Allah dalam keilahiannya dan dia manusia dalam kemanusiaannya. Jadi tidak pernah ada yang berubah. Ya, kalau tadi Ustadz menggunakan kalimat berubah, itu tidak ada. Ya, Yesus itu menambahkan kemanusiaan pada pribadi Sang Firman itu. Jadi bukan berubah, tapi bertambah. Ya, tapi bertambah. Tetapi bagaimana sisi keilahiannya? Apakah itu berubah? Tidak berubah sama sekali. Ya, tidak mengganggu sisi kemanusiaannya. Nah, maka daripada itu Yesus kami sebut dia Tuhan dan Allah. Itu maknanya berbeda. Ya, jadi kami tidak mengenal istilah Tuhan ya Allah, Allah ya Tuhan. Kami tidak mengenal istilah itu. Ya, tetapi bahwa kami mengenal bahwa Yesus itu Sang Firman Allah yang menyatakan diri di dalam kemanusiaannya. Jadi itu tidak bertentangan dengan bahwa Allah bukanlah manusia. Lagi pula, kalimat di situ tidak ingin menekankan tentang hakikat, tapi keberdosaan manusia yang menyesal. Jadi Allah itu bukan manusia yang menyesal seperti kalian atau seperti kita. Ya, seperti itu. Nah, jadi penekanannya atau konteksnya itu berbeda, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, kalau tadi berkata itu berbicara bukan tentang angka, ya. Dan tadi sebenarnya Ustadz Yusuf juga sepakat dengan saya. Waktu saya menyebutkan misalnya tentang esa, teman-teman kan ngomong bicara tentang angka juga. Tetapi dia ya yang tidak dapat dihitung oleh jari jemari manusia itu dalam hakikatnya itu apakah angka? Tentu tidak, teman-teman. Ya, tentu tidak. Maka Tritunggal itu tidak berbicara tentang angka. Tritunggal itu tidak berbicara semata-mata tentang bagaimana keberadaan Allah saja. Tapi dia juga berbicara tentang hakikat Allah. Ya, nah maka dikatakan ada 3 yang memberikan kesaksian dalam sorga. Apakah 3 tersebut itu adalah numerik pada sebuah hakikat Allah yang terbatas? Tentu tidak. Ya, makanya saya katakan sejak dalam konsep perjanjian lama kita mengenal konsep Tuhan yang dia itu adalah dia yang tunggal dan dia yang jamak. Jadi di dalam dirinya ada ketunggalan dan kejamakan. Jadi ini tidak bisa kemudian makanya waktu Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu. Ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, disebutkan dan ketiganya adalah satu. Jadi itulah Tritunggal, ada 3 pribadi dan 1 hakikat. Ya, tidak ada 3 hakikat. Ya, seperti itu. Nah, maka tadi yang pertama Ustadz mengatakan, tidak pernah Allah dalam perjanjian lama itu berubah menjadi manusia atau menyatakan diri sebagai manusia. Teman-teman, perlu kita ingat peristiwa bahwa dalam iman Kristen tidak ada sistem ketuhanan aku Tuhan sembahlah aku, itu tidak ada. Ya, ketuhanan dalam iman Kristen itu tidak berbicara pengakuan. Karena kalau kita bicara pengakuan semua bisa ngaku-ngaku. Ya, tapi pernyataan diri itulah yang penting. Ya, contoh Keluaran 33 ayat 11. Musa pernah berbicara berhadapan muka dengan muka dengan Allah. Ya, Keluaran 33 ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Ya, jadi Allah itu memiliki teofani, bisa menyatakan diri. Dia yang tidak terbatas mampu membatasi dirinya. Tetapi dia yang sudah terbatas tidak bisa menjadi yang tidak terbatas. Ya, nah itu kira-kira. Nanti ada yang mau direview ulang silakan. Pertanyaan kepada Ustadz Yusuf PI sekaligus nanti menanggapi. Karena tema kita adalah apakah Islam juga adalah melanjutkan ketuhanan sebelum. Ya, nah. Jadi saya minta bagaimana Ustadz Yusuf membuktikan bahwa Tuhan yang diyakini oleh Ustadz Yusuf PI ini dan teman-teman adalah Tuhan, hakikat Tuhan yang sudah ada sejak dulu. Ya, yang sudah ada sejak dulu. Ya, sesuai dengan klaim-klaim Al-Qur'an. Ya, seperti itu. Karena konsepnya tadi ketuhanan yang melanjutkan keyakinan sebelum. Mungkin itu. Silakan, Ustaz.
Baik. Saya jawab dulu ya teman-teman semuanya tentang masalah agama Islamnya. Bagaimana kata Bang Jeki? Ya, bahwa Tuhannya umat Islam itu merupakan konsep Tuhannya yang sudah ada terdahulu. Yang dimaksudkan Tuhan yang diajarkan oleh para nabi gitu ya. Ya kalau kita merujuk ke perjanjian lama yang Anda bacakan tadi, ya di Yesaya 46 nomor 46 nomor 5 tadi, di situ dikatakan dengan apakah engkau hendak menyamakan aku? Makanya saya bacakan Quran surah As-Saff, mohon maaf, ayat ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu. Dan Al-Ikhlas di ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara dengan apapun. Oke? Terus dia bukan manusia seperti bilangan tadi. Kan gitu. Nah, dia bukan manusia, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya dia bukan seperti manusia yang beranak maupun diperanakan. Nah, jadi memang konsep di dalam agama Islam itu sudah ada diajarkan oleh para nabi terdahulu. Lagi pula, ya, kalaunya berteofani kata Anda, memang ada beberapa cerita di Al-Quran tentang Nabi Musa, tentang Abraham, ada cuplikannya. Nah, ada cuplikannya. Apakah Tuhan Abraham atau Tuhannya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi manusia di zaman dulunya? Kan tidak ada dia menyatakan dirinya seperti itu. Jelas nggak ada gitu. Di mana Nabi Musa pernah menyembah Tuhan yang menjelma menjadi manusia? Kan nggak ada. Cerita dari manapun nggak akan kita temukan gitu. Jadi Tuhannya para nabi itu tidak setara dengan apapun. Tuhannya para nabi tidak dapat dilihat. Dapat kita buka di dalam Keluaran 33 nomor 20. Ya, di situ kalau melihat Tuhan, maka manusia akan mati. Makanya Yesus pun berkata, kata Yesus di Yohanes 5 nomor 37 tadi, ya, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat kau lihat, kata Yesus. Makanya di dalam Al-Quran, Quran surah Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar, dia tidak dapat dilihat dengan mata. Gimana kita mau lihat Tuhan toh? Ya, mata kita ini terbatas. Mata kita tanpa cermin, lihat telinga kita aja nggak bisa. Kan gitu. Jadi manusianya yang terbatas, ya. Nah, jadi sama memang Tuhannya umat Islam itu konsepnya dengan yang dijabarkan oleh para nabi. Jadi seperti itu Bang Jeki. Terus berkaitan tentang masalah kekristenan. Ya, tadi saya ada mencatat beberapa poin di sini yang saya catat. Ya, kata Anda Tuhan itu tunggal dan jamak. Tuhan jamak. Kalau Tuhan jamak Bang Jeki, jamak ini kan artinya banyak toh. Ya. Udah berbeda dengan penjelasan Anda di awal, dia itu esa. Ini bikin bingung saya dari tadi. Tunggal dan jamak. Tunggal dan jamak, teman-teman. Terus yang saya catat juga dari Bang Jeki, Allah bukan manusia. Lalu kenapa Tuhan Anda datang menjelma menjadi manusia? Sedangkan para nabi tidak ada mengajarkan Tuhan datang menjelma jadi manusia. Kalaupun konsepnya itu ya adalah 3 dalam 1, seperti yang saya tampilkan di 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi, ya, yang menyatakan ada 3, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Saya mau tanya, dan tolong jawab pertanyaan saya. Nabi mana yang pernah menyembah Roh Kudus? Apakah Nabi Musa? Apakah Nabi Yesaya? Atau Abraham? Atau Daud? Atau Yesaya? Atau Ezra? Nabi mana sebelum Yesus turun yang pernah menyembah Roh Kudus? Kalau konsep Kristen itu betul, 3 dalam 1 telah diajarkan oleh para nabi, gitu. Terus berkaitan kata Anda, ya, Yesus adalah Allah. Ini juga pengakuan Yesus di mana? Ada nggak tertulis dia mengaku, "Hai manusia, aku adalah Allah," kata Yesus. Apakah ada secara tekstual? Kan kita carinya dalilnya pasti di kitab suci. Gak mungkin kita memakai keimanan pakai asumsi.
Kalau di dalam agama Islam kan Allah ada menyatakan ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Mana pengakuan Yesus seperti itu? Sesungguhnya kata Yesus, aku adalah Allah. Silahkan carikan tekstualnya. Oke. Baik, teman-teman. Saya tadi harus pertegas mengenai bagaimana Ustadz membuktikan bahwa Tuhan yang Ustadz sembah itu adalah Tuhan yang sama dengan keyakinan-keyakinan sebelum. Apa ukuran Ustadz untuk bisa menyatakan bahwa iya betul, bahwa ketuhanan kami orang Islam itu adalah ketuhanan sebelum. Ya, nah artinya begini, bahwa saya melihat ini adalah sebuah konsep ketuhanan yang baru. Ya, sebuah konsep ketuhanan yang baru. Karena teman-teman sekalian, Allah sejak dalam perjanjian lama itu berteofani. Dia memiliki pernyataan diri. Itulah sebabnya tadi saya katakan di awal, kami dalam iman Kristen, even abang cari dalam Alkitab, tidak ada ungkapan baik itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru, aku Tuhan sembah aku. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kenapa teman-teman tidak ada? Karena ketuhanan itu, kealahan itu dalam iman Kristen, pembuktiannya bukan sekedar ngaku, tetapi ada pernyataan diri. Karena kalau kita pakai ada aku Tuhan sembah aku, jadi itu kategorinya tuh, aku Tuhan sembah aku. Kalau kategorinya itu terpenuhi, maka semua orang harus menyembah siapapun yang mengaku Tuhan dan minta disembah. Ini adalah kategori yang kacau sekali, teman-teman. Jadi dalam iman Kristen itu dilihat. Jadi Allah dalam perjanjian lama itu selalu menyatakan diri. Di mana konsep dalam perjanjian lama menyembah Allah yang adalah datang sebagai makhluk atau datang sebagai manusia. Nah, ini makanya teman, masalah kita kalau kita tidak kemudian mengetahui dalam konteks Alkitab atau dalam bahkan kitab Torah, yang dimana orang Yahudi itu percaya yang tidak terbatas itu mampu membatasi dirinya. Contoh, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Musa di bawah pohon terbantin dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15, di situ dia melihat ada 3 orang berdiri di depannya dan dia berdiri lari menyongsong dia lalu sujud. Dia sujud kepada 3 orang itu tadi. Dan diantaranya menurut tafsir Yahudi diantaranya adalah Elohim sendiri, karena orang tersebut berkata, ya firman-Nya, ya Tuhan berkata, lalu berfirmanlah Tuhan. Jadi salah satu di antara 3 orang itu adalah Allah yang menyatakan diri, gitu loh. Nah, maka daripada itu kalau dikatakan dia datang bahkan sebagai manusia dan kemudian menyatakan diri, itu sudah pernah, sudah ada. Apa sulitnya bagi Allah yang esa menyatakan diri di dalam kemanusiaan? Itu tidak ada sulit-sulitnya sama sekali, gitu ya teman-teman sekalian. Dan tadi Ustadz juga menuntut bahwa di mana orang dalam perjanjian lama menyembah Roh Kudus, tuntutan ini akan membawa kita akhirnya meragukan atau melihat bahwa konsep Allah Tritunggal itu seolah-olah baru. Jadi teman-teman, itu bukan 3 penyembahan yang terpisah. Kita tidak pernah kemudian di zaman ini orang menyembah Bapa, di zaman ini orang menyembah Firman, di zaman ini orang menyembah Roh Kudus. Jadi itu baru benar kalau masing-masing disembah. Loh, ini kan berbicara bahwa 3 Allah yang terpisah. Tapi kalau kita dalam iman Kristen, kita tidak berbicara 3 pribadi Allah terpisah. Tapi kita berbicara satu hakikat Allah yang menyatakan diri baik melalui firman-Nya dan Roh-Nya. Mengapa disebut bahwa Roh Kudus pun adalah Allah? Karena dia hadir, karena dia mengurapi orang-orang yang dipilih baik jadi imam, baik jadi raja. Contohnya Raja Saul. Ketika dikatakan dia tidak lagi hidup kudus, Roh Allah pergi dari dia. Disebut Roh Allah. Tapi apa yang dimaksud menyembah Roh Allah itu artinya begini-begini kepada Roh Allah? Tidak. Karena dia adalah Roh-Nya Allah, ya, yang menyertai orang percaya dalam pekerjaan spiritualnya, ya, seperti itu. Nah, maka teman-teman sekalian, di sini tadi saya mau ada menjelaskan satu tadi tentang Yesus mengatakan tentang Allah, ya, nanti saya jelaskan. Tapi saya mau melanjutkan tadi pertanyaan saya sedikit, teman-teman, ya. Maka
Ustadz Yusuf mengatakan kalau kita mau memikirkan tentang konsep bahwa kealahan di dalam iman Islam itu buang pikiran jauh-jauh terhadap makhluk, ya. Karena Tuhan itu tidak sama dan tidak serupa dengan makhluk, kan begitu, ya. Apakah Ustadz Yusuf tahu bahwa Nabi Muhammad pernah berjumpa dengan Allah dan tanda-tanda yang dilihat oleh Nabi Muhammad dari Allah? Apakah Ustadz Yusuf tahu atau tidak? Ya, itu pertanyaan. Ya. Saya akan jawab dulu pertanyaan Bang Jeki, apa berbeda dengan segala sesuatu? Artinya di situ ada namanya ilmu takwil. Ya, teman-teman. Kalau dia berbeda dengan segala sesuatu, Anda mendengar ya wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah bukan seperti kalau melihat Allah langsung zatnya dilihat, itu tidak ada pernah manusia melihatnya. Nabi Muhammad Isra Mi'raj saja ya, Bang Jeki, sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Begitu pula terjadi di Sidratul Muntaha. Indaha Sidratul Muntaha. Kan kayak gitu. Waktu kejadian Isra Mi'raj ketika menerima perintah sholat gitu. Memang di situ ada beberapa pendapat, tapi saya tegaskan ya, tidak ada kata Allah yang dapat melihat zatnya. La tudrikuhul absar. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Nah, jadi seperti itu Bang Jeki. Ya, untuk masalah itu saya tahu. Ini kan berbicara tentang masalah Allah itu mempunyai sifat. Ya, Tuhan itu mempunyai sifat. Saya jadi tertarik gitu dengan penegasan Anda tadi. Jika kata Anda Allah itu sangat mudah untuk menyatakan dirinya dengan cara dia menjadi manusia, ya. Saya pengen tanya, Yesus yang kata Anda itu adalah Allah yang turun di abad pertama selama 33 tahun. Saya mau tanya, di mana letak keadilan Tuhan Anda kalau Tuhan Anda bentuknya manusia dan hanya di satu kampung turunnya? Itu di mana letak keadilan Tuhan Anda bagi mata seluruh dunia? Mata Anda, mata saya. Karena Tuhan Anda menyatakan diri di abad pertama selama 33 tahun di satu kampung. Setelah dia diangkat, itu tidak ada lagi yang dapat melihat fisiknya. Lalu di mana keadilannya seluruh dunia? Bagi saya, bagi Anda. Karena yang dapat lihat Tuhan, manusia-manusia yang di abad pertama aja selama 30 tahun. Berapa orang yang dapat melihat Tuhan di abad pertama? Sedangkan kita di abad yang 2025 ini, mana Tuhan kagak kelihatan dengan mata kita. Kan gitu. Artinya apa? Di mana letak keadilan Tuhan Anda kalau dia dilihat oleh manusia abad pertama saja? Makanya itulah Allah mempunyai sifat maha adil. Salah satu sifat maha adilnya itu, dia tidak pernah dilihat manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini. Itu adil. Adil gitu. Orang yang punya mata, siapapun orangnya, itu tidak dapat melihat Allah seluruh dunia. Itulah namanya keadilan. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, dia adil. Tidak ada yang dapat melihat dia. Bagi orang buta, dia pun adil. Meskipun orang buta tidak dapat melihat, maupun orang yang tidak buta, itu sama-sama dia berikan keadilan gitu. Karena apa? Dia tidak dapat dilihat. Jadi, saya mau tanya, di mana letak keadilan 33 tahun? Ya, manusia di abad itu aja yang dapat melihatnya. Dan di mana letak keadilan Tuhan Anda bagi orang yang matanya buta? Ya, tolong dijawab. Di mana letak keadilan Tuhan Anda bagi orang yang matanya buta? Karena dia tidak dapat melihat manusia, tidak dapat melihat dunia. Kan gitu. Jadi di mana? Apakah sifat Tuhan Anda adil? Pasti kita meyakini sifat Tuhan itu salah satunya adil. Tapi kalau Tuhan kata Anda menyatakan dirinya jadi manusia, di mana letak keadilannya bagi Anda, bagi saya, terus bagi orang buta? Karena kita sama-sama semuanya tidak dapat melihat Tuhan. Masa manusia yang di abad pertama aja yang dapat lihat Tuhan? Ya.
Apa mudahnya? Ya, Tuhan itu menyatakan dirinya dengan datang menjelma menjadi manusia. Nah, ini di mana letak keadilannya? Silahkan ya. Mantap, luar biasa. Oke, teman-teman. Ini menarik ini ya, teman-teman, pertanyaan yang baru. Tapi nanti ada poin yang saya mau jelaskan ya, teman-teman, yang lebih penting. Jadi begini, saya bersyukur Ustadz Yusuf tidak lagi mempersoalkan hal yang berat itu ya, tapi lebih kepada bagaimana keadilannya kepada orang-orang yang tidak melihat Tuhan. Loh, saya juga tidak lihat kok. Ya, Ustadz, saya juga tidak lihat itu. Ya, saya juga tidak melihat. Nah, bedanya dalam iman Kristen itu adalah ketika Yesus berjumpa dengan orang butanya dipulihkan, disembuhkan. Itu yang pertama. Ya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Thomas yang menuntut pembuktian kebangkitan Kristus, ya. Dan kemudian Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tuhan Yesus bilang apa? "Kamu lihat, makanya kamu percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Itu dia. Itulah iman. Maka daripada itu teman-teman sekalian, bahwa tadi poin utamanya bukan tentang Allah itu adil atau tidak adil, tetapi justru pernyataan diri kepada kita sebagai orang percaya itu, ya. Jadi ada kisah orang yang berjumpa dengan firman, ada kisah orang berjumpa dengan teofaninya, ada kisah orang perjumpaan orang hidup merasakan dan juga dilawat oleh Tuhan. Tapi masalahnya, persoalannya di dalam teman-teman Islam ini siapa? Ya, siapa? Makanya tadi Ustadz mengatakan harus buang-buang jauh-jauh itu dari yang namanya dengan makhluk. Jadi tidak pernah ada yang dijangkau kah? Tidak adakah yang pernah dilawat? Tidak adakah yang pernah Tuhan menyatakan dirinya? Ya, tapi dalam iman Kristen justru Allah itu yang maha kuasa. Dia mampu menyatakan diri. Kita lagi ngomong pribadi Allah kan ini. Kita lagi ngomong pribadi Tuhan yang maha kuasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya." Jadi orang buta yang tidak lihat, saya yang bisa lihat, sama-sama tidak lihat, tapi kami percaya. Itulah kata Tuhan Yesus, kami berbahagia. Tetapi kami punya contoh-contoh yang sudah dinyatakan dirinya. Ya, kami punya contoh-contoh orang-orang yang sudah merasakan kehadiran Allah yang tertulis dalam Alkitab. Tapi Ustadz mungkin tidak punya satupun contoh bahwa, oh, kau Tuhan kami adil. Apakah ukuran adil karena sesuatu tidak bisa dilihat, maka dia adalah Tuhan yang adil? Saya nggak ngerti ukurannya kalau begitu, teman-teman sekalian ya. Saya nggak ngerti. Sebentar nih, saya terindikasi melakukan apa juga nggak jelas ini. Sebentar teman-teman ya. Saya harus verifikasi dulu. Ya. Nah, itu dia. Jadi tidak satupun ya, Ustadz mengatakan bahwa Tuhan tidak kelihatan itu baru adil. Tapi indikasinya bisa juga bahwa dia tidak ada, Ustadz. Ya, ada indikasinya juga bahwa kalau tidak punya pernyataan diri, bisa jadi dia tidak ada. Ya, nah karena tak pernah satupun orang yang merasakan dilawat berjumpa ya dengan satu pribadi hakikat itu yang mau menyatakan diri ya kepada manusia. Sekali lagi teman-teman sekalian, saya minta itu ditanggapi karena di dalam sebuah riwayat ya, saya nggak tahu bagaimana Ustadz menanggapi itu tadi. Kalau dikatakan buang jauh-jauh konsep tentang makhluk, tapi ya di dalam sebuah riwayat ini tadi saya katakan teman-teman supaya kita tidak framing ya. Jadi karena saya harus sampaikan datanya. Ini di dalam hadis Tirmizi nomor 3159 dan ini sanadnya adalah sahih teman Tahrir Zubair Al-Alizai ya. Nah, di sana dikatakan teman-teman lihat ya bahwa Nabi Muhammad pada suatu ketika itu dia terlambat untuk sholat subuh kalau saya tidak salah. Saya langsung kepada ungkapan mengatakan begini teman-teman ya, dikatakan begini, tiba-tiba aku berada di hadapan Robku tabaraka wa ta'ala, wujud yang paling indah, lalu bertanya, hai Muhammad ya, hai Muhammad, aku menjawab, ya Rob, aku bertanya, tahukah kamu apa yang diperdebatkan malaikat tertinggi? Beliau menjawab, tidak tahu. Dan itu dikatakan juga 3 kali teman-teman ya. Kemudian ia mengucapkannya 3 kali ya, aku melihatnya, lalu ia meletakkan tangannya di atas pundakku
hingga aku merasakan dinginnya ujung-ujung jarinya di antara dadaku. Ya, teman-teman, di antara dadaku. Lalu segala sesuatu terlihat jelas olehku. Ini ujung-ujung jari siapa dan tangan siapa? Sekali lagi, tidak ada masalah dalam iman Kristen kalau Tuhan bisa menyatakan diri seperti itu. Saya nggak ada masalah dengan itu. Tapi bagaimana Ustadz menanggapi itu? Oke. Bentar. Baik, saya akan jawab dulu bagaimana menanggapi hadis tadi. Itu kan habis sholat beliau tertidur. Kan habis itu katanya beliau berada di hadapan yang wujud tiba-tiba di dalam wujudnya itu paling indah. Bang Jeki juga mengindikasikan, siapa tahu katanya Allah itu nggak ada. Ini adalah sesuatu yang bertentangan dari Bang Jeki yang sudah Anda bawakan kepada saya. Di satu sisi Anda membuktikan di hadis tersebut Allah ada. Di satu sisi Anda berargumen Allah itu bisa jadi tidak ada. Ini kayak gimana namanya? Bikin saya bingung jadinya. Satu sisi Anda membuktikan bahwa Allah itu ada sesuai hadis yang Anda ungkapkan ke saya. Kan gitu. Di satu sisi Anda mengatakan bisa aja Allah itu nggak ada. Ini Anda ya tanya sendiri, jawab sendiri jadinya Bang. Ya itu yang bikin saya heran. Jadi tentang masalah jari-jari saya sudah katakan ya, seperti tangan Allah, wajah Allah, kaki Allah, terus jari Allah ya. Itu ada namanya ilmu takwil. Ya contoh aja kayak gini ya, Kalau kita mentakwil, raja itu ya dia memerintah dengan tangan besi. Apakah tangan raja itu besi? Kan enggak. Artinya apa? Raja itu memerintah dengan sangat kejam. Itu kan tangan besi. Majasnya kayak gitu. Begitu pula ketika kita belajar takwil di dalam agama Islam. Jadi jauh-jauh dulu di pemikiran Anda kalau mendengar jari, kaki, wajah Allah, langsung Anda pikirkan kayak jari manusia. Udah beda itu Bang. Beda, itu ada ilmu takwilnya. Apa yang dimaksud jari, apa yang dimaksud tangan, apa yang dimaksud wajah. Jadi seperti itu. Ya, makanya ada hadisnya. Tafakkaru fi khalqillah, maka pikirkanlah ciptaannya, wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu memikirkan zatnya. Otak kita ini di tempurung kepala kita kecil gitu ya. Lebih luas lebih luas ruangan saya nih ya, otak saya ini daripada isi kepala saya, kan gitu. Artinya apa? Kita nggak akan nyampai gitu memikirkan zatnya. Kalau Anda katakan bahwa dia tidak ada, wah, sedangkan buktinya Anda menampilkan bahwa Allah itu ada sesuai hadis yang Anda tampilkan kepada saya tadi. Jadi saya agak heran dengan Anda. Satu sisi Anda mengatakan bisa jadi nggak ada, tapi di satu sisi Anda membuktikan bahwa Allah itu ada gitu. Jadi heran saya Bang. Serius. Baik, saya ada beberapa hal yang saya catat tadi ya terkait jawaban Anda. Ya, katanya Yesus ketemu orang buta, disembuhkan orang butanya. Ini menandakan bahwa Tuhan Anda malah tidak adil. Kenapa saya bilang tidak adil? Kenapa orang buta cuma disembuhkan satu orang pada saat itu? Masih banyak juga orang buta di seluruh dunia yang lainnya yang masih buta. Kan gitu. Apakah mungkin yang ketemu Yesus aja yang buta di dunia saat itu? Apakah tidak ada orang buta lainnya? Kalau dia maha adil, maka seluruh dunia dia sembuhkan penyakit butanya. Itu baru namanya adil. Ya, jangan cuma satu orang di Yerusalem disembuhkan ketika ketemu dia. Ini jelas-jelas artinya menandakan Tuhan Anda tidak ada keadilannya. Hanya untuk satu orang gitu. Bukan untuk seluruh dunia. Terus juga ya, saya kata Bang Jeki. Ya, dengan Bang Jeki, dengan orang buta. Sama-sama tuh kita tidak dapat melihat Tuhan. Iya betul. Ya,
Betul, saya tidak dapat lihat, Anda tidak dapat lihat, orang buta di zaman sekarang tidak dapat lihat. Tapi kenapa orang yang di abad pertama itu malah dapat lihat Tuhan? Di mana letak adilnya Tuhan Anda? Cuma orang zaman dulu yang bisa lihat. Kita sekarang nggak bisa lihat gitu. Di mana letak keadilannya bagi seluruh umat manusia? Makanya saya bilang, kalau Tuhan tidak terlihat sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini, mau dia buta mau kagak, tetap tidak dapat lihat Tuhan. Itulah bentuk keadilan Tuhan ya teman-teman. Jadi kayak gitu Bang. Heran juga saya. Coba tolong tanggapi kembali gitu tentang masalah sifat adilnya. Silakan. Oke. Oke. Oke, saya kasih lewat ini dulu ya Ustaz ya. Sabar. Jadi gini Ustaz. Ustaz justru melihat itu adalah sebuah dukungan, ya, dukungan bahwa, wah, tadi satu sisi menyatakan bisa jadi tidak ada, tapi di satu sisi menyatakan bahwa Nabi Muhammad melihat itu justru, ya, Ustaz, ya, menyampaikan ada sebuah dasar yang tidak kuat, yang Ustaz menerapkan itu. Ya, ada dua dasar yang Ustadz terapkan. Satu sisi, ya, di satu sisi bahwa ada orang yang bisa lihat, ya, ada orang yang bisa lihat. Tapi di sisi yang lain mengatakan tidak dapat dilihat. Tapi dua-dua itu bisa dibongkar semua dasarnya, ya. Dua-dua dasarnya bisa dibongkar. Jadi tepatlah ketika saya mengatakan bahkan bisa jadi itu benar-benar tidak ada, ya. Jadi dua-dua mau sisi kita katakan pernyataan dirinya itu bisa kita lihat. Bisa kita bawa hadis lagi yang lebih banyak. Tapi di sisi yang lain menyatakan bahwa tidak ada yang serupa dengan dia. Loh, berarti masalahnya ini adalah misalnya begini, bahwa tidak ada yang serupa dengan dia. Saya tidak ada masalah dan kita sepakat tadi saya dan apa yang dalil-dalil Ustadz. Tapi apakah dia itu tidak punya kemampuan atau tidak bisa melakukan itu? Apakah waktu dia menyatakan diri sebagai manusia dia kehilangan kekudusannya atau dia kehilangan kekuasaannya? Ya. Nah, maka daripada itu bahwa tadi hadis yang saya sampaikan, Ustadz katakan bahwa itu harus ditakwil. Tapi masalahnya adalah kalau itu sedang berbicara tentang dari sisi Tuhannya, ya, berbicara dari sisi Tuhannya, mungkin itu pasti dipakai, ya, bahwa tangan Allah, mata Allah, betis Allah itu bisa ditakwil karena itu berbicara tentang hanya satu objek, yaitu bicara tentang Allahnya, tentang Tuhannya. Tapi masalahnya dalam hadis ini Ustadz itu diparalelkan dengan yang Ustadz nggak bisa takwil. Apa itu? Dada Nabi Muhammad. Mau ditakwil apa? Ya. Dan kemudian dikatakan terasa, ya, secara perasaan dirasakan bahwa dia merasa dinginnya ujung-ujung jari Allah sampai kepada dadanya Nabi Muhammad. Itu mau ditakwil apa? Tapi kalau dijelaskan tadi dari sisi Allahnya, ya, dari sisi Allahnya, bolehlah teman-teman untuk itu. Sekalipun itu kita bisa mendebat, tapi tidak masalah bagi saya. Tapi kalau itu kemudian dikaitkan dengan Nabi Muhammad, ya, yang di situ jelas-jelas dikatakan bahwa merasakan dinginnya ujung-ujung jarinya di antara dadaku dan pundakku, dikatakan, ya, dan pundakku itu mau ditakwil apa? Ya. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Nanti minta tolong ditanggapi. Itu mau ditakwil apa? Sekali lagi dalam iman Kristen tidak ada masalah Allah yang maha akbar, dia yang maha besar itu mau menyatakan diri tanpa kehilangan kekudusannya. Loh, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah gitu teman-teman ya. Nah, oleh karena itu tidak substantif bagi saya ketika mengatakan di mana keadilannya, karena keukuran keadilan itu bukan lihat. Ya, ukuran keadilan dalam iman Kristen tentu saja saya kira itu dalam banyak hal ya teman-teman ya. Dalam banyak hal ukurannya adalah bukan karena lihat baru Tuhan jadi adil gitu. Ya, sama sekali bukan itu. Oleh sebab itu teman-teman sekalian sudah saya katakan saya tidak lihat, orang buta juga tidak lihat. Ya. Nah, tetapi bahwa Yesus berkata, ini ukurannya. Berbahagialah yang tidak lihat namun percaya.
Yang tidak lihat namun percaya, berbahagia. Jadi pengapa kita harus menuntut Tuhan tidak adil? Aku lihat dong supaya adil. Sementara Tuhan sudah mengatakan tidak melihat namun percaya. Itu kategorinya. Gitu loh, ya. Itu kategorinya. Nah, maka daripada itu saya kira itu sudah selesai mengenai tentang keadilan. Kami tidak pakai itu karena Yesus berkata, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ya, nah itu dia teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu tadi tolong ditanggapi teman-teman. Jadi seperti ini bahwa kami tidak ada masalah ketika Allah memiliki pernyataan diri. Lalu mengapa? Apa kira-kira keberatan teman-teman Islam, Ustadz? Bahwa kalau Allah itu atau Allah itu, mohon maaf, bahwa Dia bisa menyatakan diri, ya, menyatakan diri, bicara langsung kepada makhluknya. Di mana masalahnya? Ya, di mana masalahnya? Apakah Dia tidak bisa mengendalikan kekudusannya sendiri? Apakah Dia tidak bisa membatasi dirinya sendiri sehingga Dia pernyataannya sampai kekudusannya pun tidak tergoyahkan? Apa Dia tidak bisa mendamaikan itu? Ya, nah kira-kira seperti itu. Silakan, Ustaz. Oke. Tunggu waktu. Iya. Semangat Ustaz. Oke, saya tanggapi dulu tentang masalah hadis ya teman-teman. Kalau untuk masalah dada Rasulullah itu tidak ditakwil, itu fisik. Itu kan dada Rasul. Gitu Bang Jeki. Ngapain mentakwil dada Nabi coba? Ngapain? Kalau dada ya dada gitu. Perasaan dia jari Allah sampai ke pundaknya artinya apa? Ada dalil yang lain, Allah meletakkan bumi di satu jarinya. Ayo. Bumi itu satu bumi di satu jarinya. Artinya apa? Kemuliaan Allah dengan isyarat jari tersebut, takwilnya isyarat kemuliaan, keesaan gitu. Sampai ke hati sanubari dadanya Rasulullah sehingga menjadi terasa dingin sejuk di dalam dadanya gitu. Gimana sih? Kalau nya pundak dadanya nggak perlu ditakwil, itu fisik gitu. Tapi kalau nya isyarat jarinya Allah ya, yang dimaksud bukan jari kayak kita. Kalau kita lihat hadis ya banyak tuh ya tentang masalah jari jemari Allah. Allah meletakkan bumi di satu jarinya. Nah gitu ya, itu namanya ilmu takwil. Nah gitu. Jadi mau ditakwil apa? Udah saya jelaskan takwilnya seperti apa tadi. Bukan mentakwil dada nabinya, tapi yang dimaksud jari seperti apa. Itu namanya ilmu takwil. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Dia berbeda dengan segala sesuatu gitu. Makanya biar Anda mudah gitu ya mencernanya, saya contohkan di awal tadi. Ya, raja itu memerintah dengan tangan besi. Bukan berarti raja itu tangannya besi. Raja itu dia memerintah dengan sangat kejam. Itu maksudnya Bang Jeki ya. Terus saya ini mau menanggapi konsep keadilan kata Anda itu seluruh manusia konsepnya itu bukan masalah keadilan. Loh berarti gugur sifat Tuhan Maha Adil di Kristen, gugur Bang. Gak bisa seperti itu disebut Tuhan kalau gugur ya sifat keadilannya. Kan kita tahu Tuhan Maha Mengasihi, Tuhan Maha Adil. Tapi tiba-tiba ketika Anda menjawab saya, ukuran kita bukan bisa dilihat atau tidak. Maka kalau udah seperti itu Bang Jeki, ya itu gugur udah ya. Gugur udah sifat ketuhanannya ya teman-teman. Ya itu tadi ya yang saya sampaikan kepada Bang Jeki. Saya nggak memaksa juga jawaban Anda seperti apa, tapi kan ini menjadi bahan pembelajaran gitu bagi kita. Bahwa Tuhan itu maha adil gitu. Gak mungkin dia nggak adil kepada seluruh manusia. Contohnya kayak gini ya, sifat Tuhan itu, konsepnya dia adil. Dia memberi napas kepada seluruh manusia melalui proses yang ada di muka bumi. Itu bentuk keadilannya. Mau dia kufur atau tidak, mau dia Islam atau Kristen, ya. Mau dia buta atau tidak, mau dia tuli atau bisu,
Tapi namanya Tuhan Maha Adil, dia tetap memberi napas ya teman-teman. Itu salah satu sifat Tuhan. Dia adil kepada seluruh makhluknya gitu. Nah, begitu pula yang saya pertanyakan. Kalau Tuhan Anda turun di abad pertama, waduh mana keadilannya bagi saya mana? Saya kagak dapat lihat Tuhan Anda di abad pertama doang gitu. Anda tidak dapat lihat, saya tidak dapat lihat. Enak kali itu orang-orang abad pertama. Ya, kagak adil kali ini Tuhan. Saya protes kalau ada sidang Tuhan gitu. Berkaitan ada pertanyaan di perjanjian lama juga tentang masalah konsep ketuhanan. Coba Anda buka Mazmur 82. Saya agak bingung juga. Mazmur 82. Di sini dikatakan kayak gini, Bang. Ya. Mazmur 82. Nih. Allah dalam sidang ilahi. Mazmur Asaf. Ya. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah, ia menghakimi. Sebenarnya Tuhan Anda ini ada berapa sih, Bang? Ya, bingung saya. Kenapa di sini Tuhan bisa buka sidang di antara para Allah? Allah buka sidang di antara para Allah gitu. Ini Tuhan ada berapa? Yang ikut sidang Allahnya ada berapa gitu. Bikin bingung, katanya Esa tadi. Ya, hai Bani Israel, Tuhan kita Esa. Tapi ada sidang Tuhan, dihadiri beberapa Tuhan. Kayak gimana? Silakan dijelaskan, ya. Udah. Oke. Baik. Ya, saya mau tanggapi lagi dulu teman-teman ya. Jadi yang ditakwil itu khusus Allahnya. Makanya saya katakan bahwa teman-teman dua-dua landasannya itu bisa diobrak-abrik gitu loh. Dua-dua landasannya mengatakan bahwa tidak serupa dengan makhluknya atau tidak bisa datang sebagai makhluknya. Itu tadi yang saya minta tanggapi ya, tapi belum ditanggapi karena memang nggak sempat waktunya. Dan tadi teman-teman sekalian makanya saya katakan, jadi satu konteks itu yang akan ada kesulitan. Kenapa? Karena kalau tadi berbicara bahwa jari Allah di bumi misalnya begitu tadi Ustadz bilang, itu kan hanya berbicara Allahnya aja. Ya, berbicara Allahnya saja, itu silakan ditakwil. Tapi di sini ada objek lain yaitu Muhammad dan dadanya dan pundaknya. Lalu kenapa fokus pentakwilan itu hanya pada pribadi Allahnya saja? Nah, ini makanya saya katakan ada sebuah doktrin yang disebut tadi takwil. Ya, teman-teman, kenapa itu perlu ada pentakwilan? Yang dimana dalam pentakwilan itu setahu saya teman-teman dari teman-teman dari kaidah salaf ya, Wahabi ya, Salafi Wahabi misalnya itu menolak itu. Ya memang begitu maknanya. Ya. Nah, tetapi teman-teman ada beberapa hal yang mengambil maknanya hanya Allah yang tahu, ya. Nah, tetapi ada yang mengatakan itu betul-betul makna yang sebenarnya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tadi, tangan Allah, jari Allah, dan lain sebagainya. Tapi khusus konteks ini tadi, kenapa Ustadz hanya menerapkan bahwa yang ini berbicara tentang jari jemari Allah itu berbicara bahwa ini dan segala macam. Tapi untuk Nabi Muhammad itu diarti secara literal. Bukankah konteks itu bersamaan Ustadz? Dan oleh karena dampak itu Nabi Muhammad jadi bisa jawab pertanyaan. Gitu loh ya, itu konteks pertama teman-teman. Tadi Ustadz juga mengatakan bahwa di kami, ketuhanan kami, kan itu sangat lebar jadinya. Jadi kepada kami contohnya yang buta, tapi waktu contoh yang Ustadz pakai itu kepada yang bisu gitu loh. Yang bisu juga diberi napas loh. Justru pertanyaannya kenapa orang ada yang bisu? Kenapa Allah menjadikan dia bisu? Kalau kita mau ngomong tadi konsep keadilan, tapi itu terlalu melebar ya teman-teman ya, terlalu melebar. Nah, makanya tadi dasar yang saya katakan, yang saya sampaikan adalah di dalam iman Kristen ya, tentang konsep bagaimana tentang melihat tadi, Yesus sudah tegas sudah katakan. Ya, berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Itu clear teman-teman. Tapi ya, Ustadz menyatakan bahwa tadi itu mengiyakan tentang peristiwa itu atau tidak. Sehingga memang harus ditakwil. Harus, tidak bisa tidak. Karena kalau kemudian tidak ditakwil, gugurlah ayat-ayat yang mengatakan dia tidak serupa dengan apapun. Tapi menurut saya tidak. Ya karena memang tidak ada yang seperti dia yang ilahi, mampu datang, nuzul atau menjadi manusia.
Karena tidak ada manusia yang jadi seperti dia, tidak ada kemampuan itu. Tapi dari dia tentu saja memiliki kemampuan itu, dan itu tidak ada yang seperti dia. Nah, maka konsep keadilan Allah bukan tentang lihat baru dia adil. Itu sama sekali tidak begitu, teman-teman ya. Sama sekali tidak begitu. Saya tanggapi dengan tentang konsep ayat yang tadi disampaikan dalam Mazmur 82. Ustadz tadi bacanya di situ Tuhan. Ya, lu ini Tuhan-Tuhan yang mana lagi? Ya, itu beda maknanya. Tapi kalimat di situ dikatakan adalah Allah. Ya, Allah. Jadi bukan Tuhan. Kami membedakan pengertian Tuhan dan Allah itu. Karena Tuhan-Tuhan atau Rob-Rob itu banyak. Siapapun ilahi, ya teman-teman, bicara tentang Allah. Makanya dalam iman Kristen, Allah itu adalah gelar. Allah itu bukan nama, ya, sebutan untuk makhluk tertinggi atau makhluk roh. Allah itu adalah roh. Maka daripada itu bahwa dikatakan Allah berdiri dalam sidang ilahi, kami mengerti bahwa kerajaan sorga atau sorga itu konsepnya adalah kerajaan. Maka berbicara tentang sidang ilahi di sana berdiri di antara para Allah. Makanya dalam terjemahan Alkitab itu Allahnya dipakaikan di depan itu bukan Allah huruf besar, tapi Allah huruf kecil. Ya, Allah huruf kecil menekankan bahwa tentang makhluk-makhluk ilahi lainnya. Ya, makhluk-makhluk ilahi lainnya juga disebut sebagai Elohim. Ya, juga disebut seperti itu. Malak Elohim itu juga disebut, ada gelar Elohimnya di sana. Makanya disebut sebagai Allah huruf kecil di sana. Tapi Allah berdiri di sidang ilahi, dihadap ya oleh para Allah. Nah, itu dia pemaknaannya dibedakan di sana. Baik, baik. Saya tanggapi dulu untuk masalah pentakwilan ya, teman-teman. Kenapa Nabi Muhammad tidak ditakwil? Nabi Muhammad kelihatan fisiknya seperti manusia dan dadanya betul ada. Nabi Muhammad itu makhluk, ya, sama dengan makhluk lainnya. Lalu kalau disebutkan dada, ngapain ditakwil pula? Aduh, Bang Jeki. Ya dada gitu, pundak ya pundak. Tapi kalau Allah berbeda dengan makhluknya, makanya ada ayatnya apa? Laisa kamitslihi yadullah. Allah bersifat yad, kan kayak gitu. Itu cara pentakwilannya. Kalau ada yang menjawab wallahu a'lam, ya contoh ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka menurut para imam salaf pun ya itu dimakan bukan takwil, tapi tafwid, mengembalikan kepada Allah. Gimana sih? Makanya Anda harus belajar apa itu takwil, apa itu tafwid, ya. Terus kapan penggunaannya itu ada kaidahnya. Jadi seperti itu Bang Jeki. Ngapain dada Nabi Muhammad ditakwil-takwil pula? Udah tahu dada manusia kebanyakan dada gitu Bang. Aduh, kadang heran juga dengan Bang Jeki. Ya, memang di satu konteks di ayat yang sama kata Anda. Kalaunya udah dengan makhluk, ya dengan makhluk itu nggak perlu ditakwil, kita tahu bentuk makhluk. Tetapi kalau Allah beda bentuknya dengan makhluk, dia bukan makhluk, maka kita memerlukan sebuah ilmu namanya ilmu takwil dan tafwid. Ya, gitu teman-teman. Ada namanya penggunaan tata kaedah takwil dan tafwid tersebut berkaitan tentang masalah teman-teman semuanya. Bang Jeki, saya mau tanya dong, Allah itu gelar Anda dapat dari sisi kaedah bahasa apa? Disiplin ilmu dari mana gitu? Allah itu gelar Anda mengambil ilmu dari mana? Apakah dari KBBI? Apakah dari Arab? Atau dari mana gitu loh, itu yang saya tanya ya. Kok Allah gelar gitu? Mungkin beliau kepental ya teman-teman, 2 menit 3 menit ya, ada menit 3 menit kepental beliau ya, ada
Ada. Ah, kita tunggu aja ya. Iya, harus disuruh banyak belajar Bang Jeki ini. Ya, gak paham rupanya dia. Dada Nabi Muhammad mau dia takwil juga teman-teman. Aduh. Lak kayaknya dia kepental tuh. Kepental Bang Jekinya kayaknya itu. Iya. Mana ini Bang Jekinya? Menunggu orang lain. Maksudnya? Ketombak tentara Romawi. Bisa jadi. Yang di YouTube saya lak juga kah? Lak. Bentar. Iya, jaringan saya nih kayaknya kagak beres, teman-teman. Saya lak nggak? Saya lak nggak? Wah, ini jaringan saya nggak benar kayaknya, teman-teman. Ntar ya. Mana ini Bang Jekinya? Belum bisa diundang ini. Pak Ustadz yang ngelak. Masa saya yang ngelak, teman-teman? Udah aman belum? Udah aman belum? Kenapa ya Bang Jekinya nggak bisa diundang ini? Ada. Aman ya? Ntar ya. Ntar coba saya naikin satu orang dulu. Ya. Kok nggak ini? Saya nggak ini. Nggak bisa undang Bang Jekinya. Padahal dia masih live loh. Kok bisa? Putus. Nggak kuat roomnya, iya keputus. Aduh, iya ya. Aman dari tadi. Ya aman dari tadi. Cuma Bang Jekinya nggak bisa diundang ini teman-teman. Ntar. Nih tunjukin sama teman-teman. Gak bisa diundang Bang Jekinya ini. Macet, undangannya itu macet gitu loh. Nggak ini. Coba saya naikin dulu satu orang ya. Siapa tahu habis ini bisa di ini. Ntar. Habis itu kalau siapa tahu saya bisa undang Bang Jekinya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang. Ya, Ada yang disampaikan? Nyimak aja nih, tes aja, tes. Ya udah. Kalau gitu Abang, saya izin gantikan dulu ya. Saya masih sama Bang Jeki. Tadi saya Siap, coba naikin siap. Abang. Siapa tahu Siap, ada yang mau Ustaz, disampaikan kan. Habis ini saya coba undang dia lagi ya. Ya, nanti normal roomnya ya. Oke. Thank you ya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa ini roomnya ini? Macet. Nggak bisa diundang loh. Undang dalam 4 menit 15 detik. Tunggulah. 4 menit 15 detik katanya baru bisa undang. Iya. Masih kayaknya ya.
Oh, Jeki lagi sidang. Iya. Teman-teman, kalau begitu ya saya umumkan kepada kawan-kawan semuanya sebelum kita melanjutkan dengan Bang Jeki gitu ya. Untuk pengumpulan mushaf Al-Quran kemarin kita ada masuk sekitar 1,2 juta rupiah. Ya, 1,2 juta rupiah. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang ingin beramal jariah ya, membelikan mushaf untuk para santri dan pembelajar Al-Quran termasuk dari TPQ ya, silakan Anda untuk menghubungi di DM ataupun di WhatsApp saya ya, di nomor yang saya sematkan ya, sambil kita menunggu Bang Jekinya bisa diundang kembali ya. Teman-teman semuanya, terima kasih banyak ya para halus sodako yang kemarin yang menyisihkan hartanya untuk para santri dan untuk TPQ gitu ya. Semoga Allah selalu melancarkan rezeki Anda dan juga membalas Anda dengan jannahnya. Amin ya robbal alamin. Yang langsung di YouTube gitu ya. Kalau di TikTok nggak bisa. Saya bisa langsung sematkan di YouTube di kolom komentar gitu ya. Oke. Jeki masih rapat, iya. Nggak bisa ini, nggak bisa diundang teman-teman. 2 menit 30 detik lagi baru bisa saya undang. TikToknya saya macet-macet, Masya Allah. Masa? Besaran pula gitu ya. Yang saya heran gini loh teman-teman. Di mana letak adilnya, dia nggak bisa menjelaskan gitu. Kata keadilan itu bukan masalah dilihat atau tidak. Kalau Tuhan, ya Tuhan cuma nongol di abad pertama ya, di abad kedua udah hilang Tuhannya, berarti Tuhannya nggak adil. Kenapa saya bilang nggak adil ya? Karena segelintir orang saja yang bisa melihat Tuhan. Saya mana bisa lihat? Protes dong saya dengan Tuhan ya. Pasti protes saya. Ngapain kau kalau jadi Tuhan kalau nggak adil sama saya, kan gitu. Nah, contohnya kan Tuhan memberi bentuk keadilannya. Jadi kalau Tuhan tidak pernah terlihat, itu adalah salah satu bentuk keadilannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak bagi orang buta, bagi orang yang melihat, bagi orang yang zaman dulu sampai zaman sebelum kiamat nanti, adil itu Tuhannya. Gitu. Bentar teman-teman, masih lag ya. Masih lag. Siapa yang ngelak sih? Saya kah? Saya kah atau Bang Jeki kah? Jeki udah nunggu, tapi di sini di tempat saya masih 19 detik lagi, tunggu. 15 detik lagi nih saya undang. Padahal saya udah undang dia, tapi dia nggak jawab gitu. Tar ya kawan-kawan. Oh, time out. Wifi saya juga kayaknya ngadat-ngadat, betul ya teman-teman. Ngadat ini. Tunggu, nanti saya undang lagi Bang Jeki ya. Masmur, bentar. Tar ya teman-teman. Saya buka dulu. Kayak masih lag nggak teman-teman? Masih lag nggak? Nggak ada senggolan Bang Jeki, belum ada ini. Tuh menyenggol Anda 5 menit yang lalu. Iya, dia nyenggol saya, cuma nggak muncul di tempat saya teman-teman. Aneh. Aneh gitu. Apa saya perlu ulang live streaming saya gitu? Nggak ada loh, nggak bisa diundang dia di tempat saya. Ada masalah apa gitu? Coba Bang Jekinya di tempat saya serius, dia nggak bisa diundang, mati undangannya. Ini ada masalah apa juga TikTok ini? Berarti saya disuruh apa? Disuruh pula untuk ini ya, ada restart live streaming. Macam mana ini? Aduh. Tunggu ya. Kayak gimana ya teman-teman, ganti aja. Teman-teman saya pakai akun ini aja ya. Ini saya naikin dulu akunnya ya. Nah, ngadat kok di sini. Ya yang di YouTube sabar ya teman-teman.
Sabar, yang di YouTube saya akan pindah ke akun yang ini ya. Yusuf PI. Ya, ini Yusuf PI 9, teman-teman. Teman-teman yang belum follow, yang 2000 orang ini follow dulu nih akun saya yang ini nih. Bentar ya. Saya kasih tahu akunnya. Bentar. Yusuf PI 5 nih.